sosial merupakan suatu perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh manusia atau bisa disebut sebagai perilaku pribadi manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya, serta di dalamnya mempertimbangkan rasa, emosi, kebiasaan, budaya, ketertarikan, maupun ide dan nilai yang ada pada diri manusia tersebut. Max Weber membagi tipe tindakan sosial menjadi 4. Yang pertama adalah tindakan rasional. Tindakan ini lebih mengutamakan aspek pemikiran ataupun logika manusia. Sebagai contoh, ketika mahasiswa ingin pergi ke kampus, ada 2 kendaraan. Kendaraan yang pertama adalah Gojek, yaitu kereta ataupun kendaraan umum. Nah, pastinya seorang mahasiswa lebih ingin naik kendaraan yang cepat sampai di tujuan. Maka oleh sebab itu dia mengutamakan logikanya dan berpikir untuk menaik kereta ataupun Gojek untuk pergi ke kampusnya ditimbangkan menaiki kendaraan umum yang nantinya akan menyebabkan macet. Yang kedua adalah tindakan berorientasi nilai. Tindakan ini lebih menitikberatkan baik atau buruknya sesuatu yang kita kerjakan. Biasanya ini berdasarkan nilai-nilai, norma maupun ajaran dari agama. Nah, contohnya ketika melaksanakan ujian, seorang siswa lebih memikirkan apakah pada saat ujian itu dia jujur atau tidaknya. Nah, itu merupakan salah satu pertimbangan perilakunya baik atau buruk. Jika dia menyontek, maka itu adalah perilaku yang buruk. Begitu sebaliknya, jika dia jujur dalam pelaksanaan pengerjaan tugas, maka nilai dari berorientasi nilai tersebut adalah tindakan yang baik. Yang ketiga adalah tindakan efektif. Tindakan ini lebih mengutamakan perasaan manusia ataupun jiwa emosional seseorang, seperti rasa kecewa, sedih, suka, ataupun senang. Sebagai contoh, ketika kita melihat terjadi kecelakaan di lalu lintas, secara tidak langsung kita merasa empati kepada orang-orang yang terkena musibah tersebut. Tanpa kita sadari, tindakan tersebut adalah merupakan contoh tindakan efektif yang dilakukan secara tidak sengaja. Yang keempat adalah tindakan tradisional. Tindakan ini biasanya menggunakan tradisi, kostum, adat istiadat maupun kebiasaan masyarakat sebagai pertimbangannya. Tindakan ini biasanya dilakukan secara tidak sengaja atau tanpa adanya perencanaan. Biasanya tindakan ini dilakukan secara mengulang dan tidak sengaja. Contohnya, pada pelaksanaan 17 Agustus di berbagai daerah, salah satu contohnya adalah daerah Bali. Mereka menggunakan kostum baju adat istiadat mereka dalam pelaksanaan tersebut. Tetapi ketika acara tersebut 17 Agustus diulang di tahun yang akan datang, mereka tidak lagi menggunakan baju adat istiadat mereka. Bisa saja ada tradisi yang baru yang mereka buat atau kebiasaan yang telah terjadi. Yang kedua, materinya adalah mengenai implementasi sistem sosial budaya Indonesia. Sistem sosial budaya Indonesia merupakan totalitas nilai sosial dan tata laku manusia Indonesia yang mampu harus diwujudkan melalui pandangan hidup ataupun falsafah bernegara yang diterapkan dalam berbagai setiap segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi sistem sosial budaya Indonesia dapat diwujudkan apabila telah mengamalkan falsafah bangsa Indonesia yang menjadi pedoman tingkah laku. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Manusia percaya bahwa ketuhanan yang Maha Esa memiliki arti adanya Tuhan sebagai pencipta dari dunia ini. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, perbuatan manusia tersebut haruslah berdasarkan asas keadilan dan beradab. Beradab di sini adalah menghormati yang lebih tua ataupun menyayangi yang lebih muda. Sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Artinya, walaupun masyarakat Indonesia memiliki berbagai macam ras, suku, budaya, agama, maupun dari segi bahasa, itu merupakan salah satu bentuk yang harus dijaga dan dijadikan sebagai sarana untuk
rakyatnya secara hikmat dan sejahtera, serta dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin harus bijaksana. Selain itu, juga harus melakukan permusyawaratan dengan dewan-dewannya ataupun wakil rakyat. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, dalam sebuah pemerintahan ataupun negara harus adanya keadilan bagi seluruh masyarakat, tidak memandang miskin ataupun kaya, ataupun juga kasta dalam bernegara. Yang terakhir adalah materi tentang konflik laten. Konflik laten adalah suatu permasalahan yang ada tetapi belum muncul ke permukaan atau belum diketahui secara pasti permasalahannya. Sebagai contoh adalah konflik tindakan korupsi. Kejadian di sebuah perusahaan misalnya, seorang pengelola keuangan pastinya sudah tahu terjadinya kekurangan uang ataupun dana di dalam perusahaannya, tetapi belum diketahui siapa pelaku dari tindakan tersebut. Ketika pelaku tersebut sudah diketahui, maka permasalahan itu sudah muncul dan naik ke atas permukaan sehingga terjadilah konflik besar. Sekian dari penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman.